أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama juga diperjumpakan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hendaknya seorang muslim, seorang mukmin di bulan yang mulia ini banyak beramal soleh, meninggalkan kezaliman. Ketika ada peperangan, hendaknya sebenarnya menghentikan peperangan, tidak berbuat kemaksiatan, dan banyak beramal soleh. Ini seorang muslim, seorang mukmin mesti banyak beramal soleh, terutama di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperkenankan kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan. Akan tetapi kenyataan yang ada di negeri kita, di masyarakat kita, di bulan yang mulia ini banyak sekali berbagai macam kemungkaran yang hendaknya seorang muslim, seorang mukmin ini menghindarinya. Termasuk perkara yang paling umum kita ketahui sejak kecil, ini adalah keyakinan bahwasanya bulan Muharram atau bulan Syura ini adalah bulan yang serem, bulan sial, bulan yang penuh dengan musibah, mengerikan dan semacamnya. Keyakinan seperti ini tidak benar nih ya, tidak ada di dalam Islam. Ini dikategorikan sebagai tatayur ataukah yang sering disebut dengan tiaroh. Kalau di masyarakat Arab, tatayur itu dikatakan adalah secara bahasa at-tafa'ul wa tasya'um, ya. Min syai'in ma. Jadi namanya tatayur ini perasaan sial atau optimis ataukah pesimis, sial ataukah beruntung dengan sesuatu. Ini secara bahasa. Secara istilah adalah tasya'um. Ya, tasya'um yahdutsu natijata syai'in mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin, yaitu perasaan sial atau pesimis dengan sesuatu sebagai hasil dari penglihatan, sesuatu yang dilihat ataukah sesuatu yang didengar ataukah sesuatu yang diketahui. Yang dilihat biasanya melihat orang melihat apa? Tanda-tanda alam ini ya, melihat burung. Kalau ada burung hantu ini kayaknya mau terjadi gempa misalnya. Kalau mendengar misalkan suara ini ya, suara sesuatu atau burung, kalau di Jawa itu biasanya burung apa? Rek. Oh, dares ya. Ini akan ada orang mati ini ya. Begitu ya. Kalau satu yang diketahui ya semacam apa? Biasanya mengetahui
ada orang namanya terlalu panjang. Wah ini kok sakit-sakitan, berarti apa? Wah ini gak kuat menanggung nama yang panjang ini. Ya, termasuk saya itu juga begitu. Namanya dileh berapa kali gitu sama nenek kita itu dulu ya. Diganti nama. Memang begitu, ya toh. Nah, orang Arab ini asalnya dulu ini ya, tatayur itu kan burung sebenarnya ya, tanda-tanda burung. Dulu itu kalau memiliki hajat di masa jahiliyah, bukan Arab zaman sekarang ya. Masa jahiliyah itu orang punya hajat, mau menikahkan anaknya, mau safar, ataukah bahkan kemudian mau berangkat perang dan semacamnya, biasanya melepaskan burung. Ya, kalau burungnya dilepas kemudian terbangnya ke kanan, oh ya dilakukan ini, baik ini berarti. Kalau terbangnya ke kiri, jelek, tidak akan dilakukan. Ya, jadi asalnya tatayur seperti itu. Kemudian juga orang Arab jahiliyah dulu itu sampai bertatayur dengan bulan Safar kalau orang Arab jahiliyah. Nah di negeri kita macam tatayur ini semakin meluas, banyak sekali. Ya orang berprasangka buruk, pesimis, merasa sial ini dengan berbagai macam hal. Di negeri itu banyak sekali. Ya. Ada dengan bulan Suro yang termasuk di dalamnya ini ya. Bulan Muharram harusnya bulan yang mulia ini orang tidak berani menikahkan anaknya, mengitankan anaknya, bangun rumah, pindah rumah tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani ini. Makanya ini bulan Dzulhijjah kita lihat, wah tenda itu banyak sekali, ya. Ketika bulan Muharram, tidak ada, hilang. Kenapa? Karena ini perasaan sial ini. Kemudian ada lagi hitungan, ya hitungan tertentu, pon wakil lagi itulah, ya. Satuannya kalau mau menikahkan itu hitung satuannya, ya jumlah kliwon dengan apa gitu, itu ada rumusnya, ya. Cuman kita tidak tahu aja ya. Ya. Itu kalau satuannya 27, wah bagus katanya. Disatukan jumlahnya 27. Ya. Kemudian kalau 19 jelek kayak gitu ya. Jelek. 22 ini jelek katanya tapi ya. Ini kan perasaan sial ini ya. Dengan hal-hal semacam ini, hitungan seperti ini. Ya. Kalau orang Jawa banyak sekali menikah itu laki-laki. Itu kalau ke arah sana. Ini sama ya. Beratnya sana dah, sama berarti. Laki-laki itu yang terbaik adalah ke arah sana. Katanya, ke arah utara, timur utara, timur laut sana. Pokoknya ke sana, arah sana itu baik. Utara ataukah ke timur. Itu katanya namanya Satrio Mudun Topo. Tahu Satrio Mudun Topo ini? Sudah turun dari gunung kok sudah bertapa, sukses ya. Hidupnya penuh dengan kesuksesan katanya. Ya. Kalau ke sana arah sana katanya namanya Satrio Munggah Topo katanya. Antum udah pernah dengar belum ini? Oh, kalau belum alhamdulillah orang baik berarti ya. Sejak dulu orang baik berarti. Ya toh, akan menuju kepada kemuliaan tapi dengan tertatih-tatih ini ya. Masih naik ya, Munggah Topo masih naik, penuh dengan keberatan katanya. Nah, kalau ke sana, arahnya ke sana ya toh. Ke selatan ataukah ke barat, itu namanya Satrio Wirang katanya. Ada kejadian yang memalukan nanti di keluarganya katanya begitu. Kalau ke arah sana namanya apa? Sunduk Ngak Bangge. Nah, belum pernah dengar juga. Ngak Bangge itu apa? Bangge itu ya. Artinya kehidupannya akan dipenuhi dengan kematian ya, entah orang tuanya entah ya semuanya akan mati ya. Bukan hanya orang tuanya yang akan mati ya, tetangganya juga akan mati ya. Tetangganya akan mati ya. Kita sendiri juga akan mati. Nah, inilah. Ini keyakinan seperti ini. Saya itu sebenarnya tidak tahu sebenarnya ini ya. Tapi pernah satu saat saya itu ngomong sama orang, ngomongnya uripku ki penak. Mari sampean iki Satrio Mudun Topo lho, Mas. Uripku wis to nyapa lek panggah penak katanya. Katanya begitu katanya. Lah ini masalah ini ya. Ini namanya tatayur ya. Ada perasaan sial ataukah apa ini pesimis ataukah optimis dengan tanda-tanda seperti ini. Ya. Sebab-sebab seperti ini. Jadi sebab di dalam Islam kan hanya ada dua.
sebab syar'i dan sebab qadari. Kesuksesan seorang dalam masalah dunia dan akhirat itu sebabnya dua sebenarnya. Apapun, ya termasuk masalah-masalah keduniaan ini, hanya ada dua. Ada sebab apa? Syar'i, nomor satu. Sebab syar'i ini adalah sebab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai sebab. Misalkan ya, kesuksesan dunia itu ya orang kaya lah. Enak-enaknya kan jadi kaya gitu loh ya. Ya, orang jadi kaya. Itu sebabnya yang kedua. Nomor satu, sebab syar'inya apa? Takwa. Nomor satu sebabnya takwa. Nomor dua, ya bekerja tentunya. Gitu loh ya. Nah ini. Karena Allah Ta'ala ini menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan jalan keluar, berikan solusi pada perkaranya dan akan diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Lah ini dari sisi apa? Syari'nya kan ada, ya tak? Kemudian nomor dua adalah sebab qadari. Sebab qadari itu adalah sebab yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tiang niku lek nyambut gawe sregep biasanya sukses. Meskipun juga mesti. Tapi biasanya sregep. Nah, Pak Noyan sregep gitu. Sregep. Nah ini ya. Kita melihat di antara saudara kita itu dulu ada yang sangat kaya. Meskipun tidak sholat itu tidak pernah bangkong kayak kita ini tidak pernah. Jadi kan bangunan mboten loh. Ini kadung tak omong nih bangkong, mbak ram bangkong gitu. Tidak pernah bangkong itu. Meskipun liburan hari libur, meskipun kecapean itu bangun di bawah jam 4 itu tidak ada. Ya. Nah kita kalau liburan kan kok wasel gitu ya. Setelah sholat subuh mungker. Lah orang ini loh tidak sholat. Itu tidak pernah bangkong seperti itu. Dia punya pembantu, pembantunya telat, ya pembantunya itu telat bangun, apa yang terjadi? Tidak punya pekerjaan dia. Pembantunya telat bangun, tidak punya pekerjaan, malu gitu ya. Nah ini sebab apa? Syar'i, yaitu apa? Bekerja. Nah ini sebab apa? Sebab qadari, bisa dibuktikan secara ilmiah, apapun itu. Ya, termasuk masalah yang berkaitan dengan kesembuhan, orang pengen sembuh berpenyakit. Sebab syari apa? Berdoa, diruqyah dan semacamnya. Qadarinya apa? Ya minum obat. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah bahwasanya paracetamol bisa menurunkan panas, ya, meredakan gejala-gejala flu ya seperti ngetok-ngetok dan semacamnya. Ini sudah diteliti, ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, lah kalau hanya sekedar menikah itu arahnya ke sana, ya kita lihat ini ya. Arahnya ke sana, seorang laki-laki menikah ke arah utara ataukah timur. Itu menjadi sukses. Dari sisi syar'i adakah dalil seperti itu? Gak ada. Gak ada. Secara qadari, ada enggak? Dibuktikan secara ilmiah. Oh, kalau berjalan ke sana, apa ini? Ilmiahnya bagaimana kira-kira? Enggak ada ini. Ya, lah ini termasuk tatoyur. Ya. Termasuk apa? Tatoyur atau tiaroh yang diharamkan di dalam Islam. Nah, tiaroh ini bisa menafikan kesempurnaan tauhid, mengurangi apa? Kesempurnaan tauhid, sehingga dikategorikan oleh para ulama ini sebagai kesyirikan yang kecil. Ya, apabila perkara-perkara ini dianggap sebagai apa? Sebab. Padahal bukan sebab menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara-perkara ini bukan hanya dianggap sebab tapi apa? Musabbib yang menciptakan, yang menjadikan benar-benar menjadikan orang ini misalkan karena menikahnya ke arah sana ya, ini benar-benar yang menjadikan ya menikah ke arah sana ini menjadi orang ini menjadikan apa? Mati keluarganya ya, yang menyebabkan itu. Nah, itu menjadi syirik besar. Bahaya ini juga. Ini sangat bahaya. Bulan Syuro juga demikian ini, keyakinan terhadap bulan Syuro ini. Kalau kemudian seorang ya ini menjadikan bulan Syuro yang ya meyakini bulan Syuro ini
yang menjadikan orang ini mati, yang mematikan orang ini, ya, menjadikan orang ini sial dan semacamnya. Ini syirik besar. Ya. Kalau sebab ini syirik apa? Syirik kecil. Menjadi syirik kecil. Mengurangi tauhid. Syirik kecil itu mengurangi tauhid dan dosa besar. Ini yang perlu kita garis bawahi ya, adalah dosa besar. Kenapa demikian? Ini para ulama memberikan dua alasan. Yang pertama, bahwasanya tatayur itu memutuskan atau mengurangi minimalnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambatan hatinya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tapi tambatan hatinya kepada selain Allah taala. Perasaan suksesnya ini, wah, sukses memang ya, gara-gara saya nikahnya bulan Dzulhijjah, ya, orang-orang pada haji, kita kemudian menikah, masya Allah, satuannya ya, ketika disatukan itu Senin Wage dan apa itu, kemudian itu jumlahnya 27, ini dia, ini ya. Tawakalnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu loh ya. Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada hal-hal semacam ini. Ya. Perasaan ini ya. Kemudian juga yang kedua, alasan yang kedua adalah seorang itu bergantung kepada perkara yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada hakikatnya. Ya, sering disebut sebagai apa? Khurafat. Nah, makanya ini ya. Dakwah ini salah satu tujuannya untuk menghilangkan TBC kan intinya. TBC. Takhayul ya, satu khayalan saja, kemudian apa? Bid'ah. Ini ya. Kemudian apa? Curafat. Nah, khurafat. Nah, ini bahasa dulu kan pakainya C gitu. Ejaan zaman dulu. Khurafat ini termasuk khurafat seperti ini. Tatayur ini termasuk khurafat. Sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya. Tidak dibuktikan secara ilmiah itu tidak bisa dibuktikan. Secara syar'i tidak ada dalil satupun yang menyebutkan orang kalau kemudian menikahkan putra putrinya di bulan Syura ini akan mati, ini tidak ada. Ya, ini mati kena apa penyakitnya? Anak menikahkan menikahkan anaknya di bulan Syura. Pak dokter memeriksa ini kira-kira apa hubungannya? Bisa dijelaskan secara ilmiah? Gak bisa. Secara syar'i tidak bisa, secara qadari juga tidak bisa. Nah, terus kemudian apa yang dijadikan tambatan ini? Selain Allah Ta'ala, apa yang dijadikan rumusan ini adalah sesuatu yang tidak ada hakikatnya, suatu khayalan, sesuatu apa? Was-was, ya, yang tidak ada hakikatnya. Nah, jadi di sini disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya perkara ini telah dilarang. Beliau mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro. Ini dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika melihat orang-orang jahiliyah, orang kafir dulu itu punya keyakinan ini dan terbawa setelah masuk Islam. Beliau mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro. Tidak ada apa? Adwa. Adwa itu penyakit yang menular dengan dirinya sendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya adwa. Ya, ini namanya adwa. Tiaroh ya seperti ini tadi. Perasaan sial, apes, ya sebab bulan, tanggal, hari, ataukah nama dan semacamnya itu tadi. Itu tiaroh. Kemudian wala hammah. Hammah itu tafsirnya para ulama ada dua macam. Yang pertama sama dengan adwa. Ya, penyakit ini ya yang bisa menular. Kemudian yang kedua adalah burung, semacam burung hantu. Di masa jahiliyah ini kondang keyakinan ini. Jadi ketika orang itu meninggal dunia, terbunuh, ya burung akan ada burung yang pergi atau mutek saja itu berputar-putar di rumah para keluarga yang terbunuh ini tadi. Sampai si pembunuh ini ganti dibunuh ataukah dibalaskan dendamnya. Ini baru pergi burungnya ini. Nah, keyakinan seperti ini di masa jahiliyah itu ada. Ya, kemudian apa? Wala sofaro. Ya, sofar ini juga ada dua tafsiran. Yang pertama adalah penyakit menular tapi pada unta. Ada di perutnya unta, ini menular dan bisa bikin unta mati. Ini tafsiran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bulan sofar.
Dan mereka orang-orang Arab jahiliyah itu juga tidak akan melakukan safar, tidak akan menikahkan putra-putrinya di bulan apa? Safar. Nah kita di bulan apa? Syuro. Itu loh ya, bulan Muharram ini. Ini dibatalkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan at-tiyaratu syirkun. Diulang 3 kali. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu kesyirikan. Tiarah itu kesyirikan. Tiarah itu kesyirikan. Ya. Wa ma minna illa. Dan tidak ada di antara kita kecuali pernah terbersit seperti itu. Gini mboten. Karena apa? Banyak di antara kita kaum muslimin hidup dari apa ya, di lingkungan nenek moyang kita itu, terlebih saya kan ikut nenek. Itu lingkungannya lingkungan orang-orang tua. Itu begitu. Ya sering sekali, satu mantan ngitung-hitungan ini di rumah nenek kita begitu. Kita tahu itu. Sering terbersit, engkau gak ya, ini ya. Makanya dikatakan apa? Wa ma minna illa. Tidaklah kita itu kecuali pernah terbersit seperti itu. Pernah terbersit seperti itu. Iya. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan perasaan ini dengan tawakul. Dengan tawakul. Ya. Termasuk orang Jawa itu nerak kucing itu simbalik rasa, diteruskan perjalanannya. Ya dah. Ya. Kemudian menghindari kucing karena itu tadi ada perasaan itu, ada keyakinan itu, menghindari kucing malah dia sendiri yang jatuh. Itu sering terjadi. Ya kalau saya ada kucing ke tengah ya tak terak. Anjing saja pernah terak. Ya. Nah, daripada kita menghindar terjadi kecelakaan ya. Naik mobil terus narak orang, ya lebih baik narak anjing. Itulah ya. Nah, ini masalahnya. Jadi hal-hal semacam ini banyak sekali di negeri kita yang kita harus berusaha untuk menghilangkannya. Termasuk ya mendakwahi saudara-saudara kita ya, keyakinan-keyakinan seperti itu. Dan saya sebenarnya bingung. Ada orang sekolah itu sudah S3 itu ya. Berarti kan sekolahnya sawi gitu ya. Lah pemikirannya kok tidak ilmiah. Ya. Sekolah sudah lama sekali, metodologi ilmiah ini sudah apal ngelontok dan semacamnya. Lah kok terus percaya seperti ini loh? Aneh ya. Tapi ya negeri kita seperti inilah. Ini perlu berdakwah. Ya kita semua perlu apa? Mendakwahi seperti ini. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita itu bisa menghilangkan tiaroh ini ya? Sing pertama ini berdoa. Ada 2 doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biar terhindar dari tiaroh ini. Jadi apa ini? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ini yang bersatu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Wa la haula wa la quwwata illa bik. Ini doa yang pertama. Ya Allah, tidaklah bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali hanya Engkau. Dan tiada daya dan upaya kecuali darimu. Ini yang pertama. Doa yang kedua yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Ini gendek-gendek nih. Allahumma la tayra illa tayruk wa la khaira illa khairuk, ya, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali darimu, dan tidak ada kebaikan kecuali darimu, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Engkau. Nah ini untuk menjadikan diri kita konsentrasi tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan apa? Berdoa dengan doa ini ya. Kemudian yang kedua, memahami bahwasanya tiaroh ini berbahaya bagi akidah kita, keyakinan kita. Bahkan ini termasuk kesyirikan kecil.
yang apabila seorang muslim, seorang mukmin meyakininya, tidak segera melepaskan darinya, ini termasuk dosa besar, mengurangi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pelakunya tidak terjatuh kepada kekufuran, tapi termasuk dosa besar yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Mengurangi kesempurnaan tauhid. Bahaya ini. Ya. Dan ini menjadikan kita banyak sekali kehilangan kebaikan-kebaikan. Di bulan ini misalkan mau menikahkan tunda, mau berangkat bekerja tunda, ya, mau pindahan rumah tunda. Ya, apa? Nikah tunda. Kehilangan banyak kebaikan yang banyak sekali ini. Ya. Dan menunda sesuatu ini efeknya buruk ini ya. Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan menunda nyaur utang misalkan. Maksud menyaur utang ditunda ini kira-kira bulan Syuro. Menikah, ya, anak gadis ini kalau sudah waktunya menikah kemudian ditunda. Nah, ini apa? Ini juga akan mendatangkan keburukan ini, tidak tepat ini ya. Kalau sudah siap menikah, sudah tidak sekolah ya, nikahkan saja. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bersungguh-sungguh untuk meninggalkan keyakinan nenek moyang yang seperti ini. Ini butuh perjuangan. Ini butuh perjuangan. Dan perkara kesyirikan ini merebak, salah satu sebab terbesarnya adalah apa? Salah satu sebab terbesarnya adalah ketika kita itu taklid buta kepada nenek moyang. Dengan alasan apapun. Nguri-nguri budaya nenek moyang kang adiluhung, biasanya kan begitu. Ya. Ya orang Jawa jangan melupakan Jawanya. Ini slogan-slogan seperti ini sebenarnya sama dengan yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah dulu ketika diajak masuk Islam. Ketika Allah Ta'ala katakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika dikatakan pada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Al-Qur'an. Mereka mengatakan apa? Cukup bagi kami apa yang kami dapati dari nenek moyang kita. Ini penyebab terbesarnya. Ya. Fanatik terhadap nenek moyang, ya, tidak selektif meniru, mengikuti budaya yang dianut oleh nenek moyang. Tidak seluruh budaya ini ya, itu tidak boleh ya. Budaya Jawa itu bukan seluruhnya ini tidak boleh kita ikuti, tidak. Akan tetapi budaya-budaya yang di situ ada kesyirikan, di situ ada kemaksiatan, itu yang harus kita hilangkan, harus kita jauhi. Tapi budaya-budaya misalkan rasa malu, orang Jawa itu punya rasa malu yang tinggi, bagus itu, ya. Rasa malu yang tinggi, rasa malu yang baik, ini adalah rasa malu yang bisa menjadikan seorang itu lebih baik dan menjauhi kemaksiatan. Bukan rasa malu apa? Oh mau ke masjid malu, nah, itu bukan rasa malu yang baik. Mau hadir majelis taklim malu, nah, itu bukan rasa malu yang baik. Yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u minal iman, ya. Rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Wal haya'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan suatu kecuali kebaikan. Ini adalah rasa malu yang bisa menjadikan manusia seorang itu lebih dekat dengan ketaatan dan jauh dari kemaksiatan. Mau beli ke toko sebelah tapi tidak memakai pakaian yang menutup aurat, malu dong. Ini malu yang menjadikan orang baik. Ya, malu yang menjadikan orang baik. Ya. Mau hadir majelis taklim tapi malu. Ini malu yang tidak baik. Ini bukan bahasan itu tadi. Gitu loh ya. Kita harus bisa membedakan ini, rasa malu ini. Jadi budaya malu itu ada yang baik. Misalkan pakaian orang Jawa ini yang menutup aurat. Bahkan laki-lakinya itu kan menutup aurat. Bajunya besar, longgar. Kemudian apa? Celananya itu ngantung. Ya enggak? Orang Jawa pakaiannya hasilnya seperti itu kan?
Ya, besar kombor itu. Budaya seperti itu. Ya, itu baik, tidak apa-apa untuk kita teruskan, untuk kita ikuti, tidak ada masalah. Ya. Kemudian para wanita itu termasuk budaya ini. Para wanita itu tidak boleh cangkruk di depan. Itu budaya Jawa loh ya. Saya masih ingat, nenek saya itu kalau ada para anak gadis yang mulai kelas 5 SD dan semacamnya kok kemudian di depan rumah, gak masuk ke dalam rumah. Wih, ini. Zaman itu. Kalau zaman sekarang enggak tahu saya. Bagaimana orang tua itu mendidik anak-anak putrinya. Enggak boleh cangkruk. Ya. Dan sekarang itu para wanita sudah dikeluarkan dari rumahnya, ada cangkruk di depan rumah, bahkan kemudian di seleko itu ada yang cangkruk seperti itu, bahkan kemudian cangkruk di kafe-kafe banyak sekali. Ini sudah tidak mengambil budaya Jawa, budaya nenek moyang kita sudah tidak diambil sama sekali ini. Malah kita yang dianggap tidak mengambil budaya nenek moyang kan, seperti ini. Tapi kalau budaya-budaya yang mengandung kesyirikan, termasuk di dalamnya adalah budaya melarung sesaji. Itu dari budaya apa? Zaman dulu itu. Ya. Jadi mau melakukan sesuatu itu pasti memberi tumbal itu ya. Itu sebenarnya kan penyembelihan itu. Bikin rumah disembelihkan babi zaman dulu itu, celeng. Ya, kemudian dipendam di situ. Itu tumbal itu. Itu budaya kesyirikan. Berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan besar. Ya, larung saji menyembelih kerbau kemudian dilarung ke laut selatan, menyembelih kerbau kemudian dilarung di mana? Gunung Kelut misalkan. Menyembelih untuk Mbah Danyang dan semacamnya. Budaya-budaya kesyirikan tidak boleh. Ini harus ditinggalkan kalau seperti ini. Termasuk di dalamnya ketika kita melewati ini, kalau nikahan biasanya melihat ini ngeculin pitik kita. Nah ini, meskipun tidak disembelih ini ya. Bagaimana seperti ini? Ya tidak boleh ini. Ini termasuk salah satu memberikan apa? Persembahan ini. Mungkin kita masih ingat dengan kasus yang pernah terjadi di Mesir. Ratusan tahun itu terjadi. Di Sungai Nil itu ya. Sungai Nil itu pernah minta korban. Ya, di musim kemarau itu airnya kecil. Tapi kalau sudah diberikan korban jadi besar. Kok bisa ya? Dan korbannya itu adalah seorang wanita tercantik di negeri Mesir. Ya, dipilihkan wanita yang paling cantik. Dijadikan pengantin, dipacai gitu ya. Kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Kalau setelah itu kemudian apa? Sungainya mengalir dengan derasnya. Budaya mereka begitu. Nah, ketika ditaklukkan oleh kaum muslimin dan Amr bin As radhiyallahu anhu kemudian dijadikan gubernur di sana pada masanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat kejadian seperti ini, wah ini segera bertindak. Pertama kali yang dilakukan masalah ini. Masalah kesyirikan itu berantas terlebih dahulu. Bayangkan ini, kalau gubernur waktu itu pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang pertama kali yang diberantas ini. Ya, langsung tulis surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kejadiannya seperti ini. Kemudian apa kata Umar dibalas suratnya ini dengan surat. Nanti kalau sudah sampai sana ini surat ini masukkan ke Sungai Nil. Ya. Apa isi suratnya? Isi suratnya ini adalah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Nilnya orang Mesir. Kepada Nilnya orang Mesir. Wahai Nil, kalau kamu mengalir itu karena keinginanmu sendiri, sudah sekarang tidak usah mengalir. Tulisannya begitu. Kalau kamu mengalir karena Allah Subhanahu wa taala, maka mengalirlah. Nah, surat itu dimasukkan Sungai Nil dan mengalir tanpa korban. Mengalir juga. Lainnya. Jadi budaya seperti ini, budaya berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti ini harus kita hilangkan. Jangan sampai kemudian masih ada hal semacam ini dianggap budaya,
Wah ini nyembelihnya bismillah. Ya, menyembelihnya katanya bismillah. Kemudian doanya juga Allahumma. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kesyirikannya? Nah, itu akan nampak ini ya. Pertama apabila orang ini ditawari, sudah tidak usah sekarang nih beli sapi, beli kerbau kan mahal. Sudah ini dialokasikan saja untuk membangun jembatan dekat pantai itulah. Berani apa enggak kira-kira? Sembrono lek sampean. Mesti begitu bilangnya. Iya dah. Lek nyerok itu, wah, ombak gede, wah enek tsunami, wah. Perasaan takut syirik dalam masalah apa? Khauf ini nampak. Akan nampak syirik dalam masalah khauf. Takut kalau ada bala dari siapa? Ya Roh Kidul. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Penisbatan bala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menimpakan musibah itu hanya Allah taala. Ya. Kok kemudian dinisbatkan kepada Nyi Roro Kidul? Ini kesyirikan besar. Syirik dalam masalah apa? Khauf. Coba bayangkan ini. Kemudian disembelihlah kurban. Dilarung untuk Nyi Roro Kidul. Kurban kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu syirik besar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka au kafar. Orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala sungguh dia telah berbuat kesyirikan ataukah kekufuran. Coba bayangkan. Syirik besar. Syirik khauf itu juga apa? Syirik besar. Rasa takut ini ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, semacam takutnya kepada Allah taala, takut terima musibah ini. Itu kesyirikan, ketok sepele, gak ketok lagi. Dalam hati itu. Ya, enggak berani, betul-betul enggak berani ya melanggar aturan seperti itu. Nah, karena takut Nyi Roro Kidul menimpakan bala. Syirik dalam masalah khauf, syirik dalam masalah dzabah. Kemudian setelah menyembelih ada syirik dalam masalah apa? Roja. Ada roja juga berharap kepada selain Allah taala. Lah, lek wis ngene iki harapannya apa? Rezekinya lancar, ikannya besar-besar, tangkapannya banyak. Harapannya kepada Nyi Roro Kidul. Lek Nyi Roro Kidul legone lek iwake akeh. Nah. Semacam ini ya. Kesyirikan besar, syirik khauf. Kemudian dzabah. Kemudian apa? Ada lagi syirik dalam masalah roja, berharap. Hati ini, syirikan hati, roja sama khauf ini. Kemudian juga ada khauf masalah mahabbah, kecintaan. Jenengan jajal jenengan lok nih wong iki ngoten iki. Lek dibela tenanan, keyakinan ini akan dibela. Ya, kecintaannya kepada Nyi Roro Kidul, kecintaannya kepada kesyirikan. Ya, melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sholat saja mudah ditinggalkan oleh dia, tapi acara ini tidak akan ditinggalkan. Bisa jadi dia itu diam saja kalau ada orang meninggalkan sholat, tidak jumatan, tidak akan memperingatkan. Tapi kalau ada orang ataukah keluarganya yang tidak setuju dengan acara ini, apa yang terjadi? Murka dia, karena ada kecintaan dalam hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sampai derajat seperti ini. Syirik mahabbah namanya. Nah, lu masa perkara-perkara hati itu bisa terjadi kesyirikan? Itu kan ibadah. Jadi definisi ibadah itu kan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan ataukah perbuatan yang tampak dan yang tidak tampak. Yeah. Ucapan, perbuatan yang tampak dan tidak tampak. Nah di sini tadi khauf, perasaan takut kepada selain Allah taala, ini tampak mboten? Tidak tampak. Betul lagi. Ada keyakinan bahwasanya selain Allah taala bisa melakukan seperti Allah taala dalam memberikan madarat kepada manusia, memberikan balak kepada manusia. Loh, ini ketakutan seperti itu yang harusnya hanya kepada Allah taala itu. Nah, ini ibadah ini. Perasaan takut seperti ini ibadah. Kemudian dzabah jelas niki perbuatan nyembelih ngeten kok.
Itu yang tampak. Kemudian roja, harapan hatinya ini ya, berharap sebagaimana berharap kepada Allah Ta'ala. Berharap mendapatkan rezeki ini harus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok kemudian ditambatkan kepada siapa? Selain Allah Ta'ala, Nyi Roro Kidul dan semacamnya. Itu kesyirikan besar itu. Kecintaan juga demikian. Ya, jadi namanya khauf itu ada yang tabii, takut tabii jangan wedi oleh ulo, wedi macan ini kan wajar nih. Itu bukan termasuk dalamnya. Takut yang seperti ini. Anda selain Allah Ta'ala bisa memberikan kemudaratan kepada kita. Ya, mahabbah juga demikian. Kita mencintai itu, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, itu kewajaran. Itu tabii namanya. Nah, kalau cinta seperti ini, sampai ada pembelaan ya terhadap kesyirikan, terhadap Nyi Roro Kidul dan semacamnya ini khauf yang merupakan ibadah waliyadzubillah. Ya. Jadi ini harus kita tekan diri kita. Untuk menghilangkan budaya-budaya seperti ini harus kita tekan. Kemudian menambah keimanan kita dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasanya namanya ajal, rizki, jodoh, ya, dan yang semacamnya ini adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak bergantung dengan hitungan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, ataukah arah itu tadi. Tidak ada hubungannya dengan itu. Lek panjen wayai mati ya mati. Gitu. Lek wayai rezekinya akeh ya panjen catatannya di sana rezekinya banyak ya banyak. Begitu loh ya. Nah ini. Kita pupuk kembali keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya orang yang melakukan tiaroh atau tatoyur ini itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melihat suatu, oh ini saya akan celaka begini. Oh melihat ini, oh ini bapak saya mati. Oh melihat ini, wah ibu saya mau mati. Mendapat ini, ya rezekinya surut dan semacamnya. Itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai prasangka hambaku terhadapku. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seorang muslim, seorang mukmin mestinya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan berburuk sangka. Ya. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian juga melakukan fa'al. Karena baginda Nabi SAW itu yujibuhu al-fa'al. Beliau itu suka dengan fa'al. Fa'al itu optimis, kata-kata yang baik, kalimat thayyibah, insya Allah khair, insya Allah bagus, bisa insya Allah. Nah, ini ya, suka dengan perkataan-perkataan seperti ini. Ya, berjumpa dengan namanya siapa? Kang Salim. Wah, semoga selamat ini kita berjumpa dengan siapa? Pak Salim. Nah, begitu ya. Seperti itu. Ini yang perlu kita perhatikan di sini, ya. Kemudian isti'malul istikharah, menggunakan istikharah, salat istikharah. Mau menikahkan anaknya istikharah dulu, ya. Mau menikah juga istikharah. Mau menanam sesuatu misalkan Pak Tani, ya istikharah dulu. Mau safar istikharah dulu, ya. Jadi istikharah untuk perkara-perkara yang kita masih ragu di dalamnya. Istikharah. Kemudian bermusyawarah dengan orang-orang yang berkompeten dalam bidang itu, ya. Begitu namanya apa? Istikharah ini pentingnya seperti itu. Tapi kalau perkara-perkara yang wajib tidak perlu istikharah. Perkara-perkara sunnah tidak perlu istikharah. Dengar daftar kaji istikharah sih. Orang perlu nih. Kalau punya duit ya istikharah. Apa? Daftar istikharah kita. Mau berangkat ke masjid istikharah sih. Udah ora iki. Mau apa ini? Salat apa ini? Salat sunnah ya istikharah dulu. Mau sedekah istikharah dulu ya jangan. Enggak usah itu. Kenapa? Karena perkara wajib, perkara sunnah, ya, mesti dapat ganjaran, mesti baik, tidak butuh istikharah itu. Nah, kalau perkara-perkara yang ada kebimbangan di situ kita menanam, ini nanam cabai ini pas wanda istikharah, mau menanam jagung pas wanda istikharah, begitu ya. Nah ini mau menikah dengan si fulanah ini pas wanda. Nah ini mau menikahkan anaknya ini pas apa enggak kira-kira. Nah ini butuh istikharah. Ya, istikharah ini penting
Karena Nabi SAW itu disebutkan oleh para sahabat, ya, beliau itu mengajarkan doa istikharah itu sebagaimana mengajarkan sebuah ayat daripada Al-Quran, sebuah surat dari Al-Quran. Ditalkin betul ini para sahabat dengan apa? Doa istikharah ini, saking pentingnya. Ya ini, kadang-kadang kita itu kaum muslimin kurang sholat istikharah. Apapun pokoknya dihitung perhitungan kita, wah ini bikin ini madorotnya, manfaatnya, tulis, wah besar manfaatnya, go, nah, gitu saja gitu. Nah ini masalah. Istikharah ini penting dalam setiap langkah kita. Kemudian setelah kita mempelajari kembali masalah kemadharatan, bahayanya tiarah ini, kemudian betul-betul bersungguh-sungguh untuk menekan jiwa kita biar tidak melakukan hal-hal yang dilarang ini, memupuk keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah ini. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen melakukan sesuatu ini ya, sudah, jalankan saja. Ya, jalankan saja. Jangan kemudian mundur. Jangan kemudian mundur sebab wah ini bulan Syura gak jadi ya, jangan mundur. Ya. Jangan mundur. Nah, banyak di antara kaum muslimin yang menganggap perkara-perkara ini tadi ya, bulan Syura ini bulan yang bahaya dan semacamnya. Ini tidak ingat bahwa yang menjadikan seorang itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan ini. Dan bahkan kemaksiatan yang terbesar yang dilakukan yaitu kesyirikan ini. Ini tidak menyadari. Ya. Wah, bulan Syura ini ada gempa. Bisa jadi sebab apa? Larung sesajinya itu. Kesyirikan yang dilakukan itu, keyakinan-keyakinan yang batil itu dilakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala murka. Sebab apa? Ketika sebuah kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan kemudahan. Allah taala katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Langit mencurahkan keberkahannya karena perintah Allah taala. Bumi juga menumbuhkan keberkahannya karena Allah Subhanahu wa taala merintahkannya. Sebab kaum yang ada di situ apa? Beriman dan bertakwa. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan, akan tapi mereka malah berbuat kesyirikan, akan tapi mendahulukan kecintaannya kepada budaya nenek moyang daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi lebih cinta pada Nyi Roro Kidul daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka sebab apa yang mereka kerjakan. Kami siksa mereka sebab apa yang mereka kerjakan itu. Itu masalahnya. Jadi banyaknya bencana, musibah, ya, seretnya rizki dan semacamnya, sulitnya mencari apa? Penghidupan di negeri ini. Sebabnya adalah ini tadi, maraknya kesyirikan, maraknya dosa-dosa besar, ya, maraknya kebid'ahan dan semacamnya, ini yang menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengadabnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahkan Allah taala katakan, tidaklah ada musibah itu yang menimpa kalian kecuali sebab perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan semuanya. Banyak memaafkan. Kalau seandainya tidak banyak memaafkan, setiap dosa diazab di dunia ini, tidak ada yang lepas dari azab Allah taala di dunia ini. Nggih mboten? Jadi ulah tasaken iki. Betapa kemaksiatan merajalela setiap hari, bahkan yang berbau kesyirikan ini, setiap hari, setiap saat. Ya bayangkan ini. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak banyak memaafkan, sudah musnah ini generasi kita ini. Ya. Generasi negeri ini tidak bakal apa? Diberi hidup ini. Tapi Allah taala memaafkan dengan banyaknya.
Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan bahwasanya apa? Bahwasanya ma nuzila bala'un illa bidzambin. Tidaklah azab itu turunkan kecuali sebab dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubatin. Dan tidaklah diangkat musibah ini, bala ini kecuali dengan tobat. Jadi kita seorang muslim, seorang mukmin ya, di bulan yang mulia ini hendaknya segera bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serukan kepada diri kita, keluarga kita. Kita mulai dari keluarga kita. Kemudian tetangga kita. Orang-orang yang kita kenal di lingkungan kita. Kalau seorang guru misalkan ya, ini di murid-murid kita. Meskipun kita menjadi guru apa? Misalkan guru SD, guru SMP, SMA dan semacamnya. Kita memegang materi misalkan bidang studi umum misalkan, bisa kita selipkan seperti ini. Ini enaknya guru ini bisa berdakwah sebenarnya. Ada posisi yang guru. Yang bukan guru petani ya dengan teman-teman pertaniannya ini. Ketika mereka masih mengandalkan Dewi Sri misalkan ya, kita dakwai ini. Kita dakwai biar apa? Meninggalkan keyakinan lamanya. Ya, dengan teman-teman sekampung kita kalau jumpa ya dengan guyon-guyon kita sindir ya, insya Allah ini akan ada manfaatnya, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala biar apa? Azabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala perintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Tobat yang sungguh-sungguh. Ya, kalau hijrah yang sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian apa? Sudah menyatakan hijrah tapi hijrah casingnya saja. Nah, ini banyak sekali terjadi. Akhirnya wah, keluar saya dari kajian. Kok keluar dari kajian ini piye lagi? Ya. Ini perlu diperhatikan. Jadi namanya hijrah itu harus dibarengi dengan menuntut ilmu. Orang tobat dari kesyirikan ini menuju tauhid harus dibimbing dengan ilmu. Dari kemaksiatan kepada taatan harus dibimbing dengan ilmu. Ya. Dari kebid'ahan menuju sunnah itu harus dibimbing dengan ilmu, bukan casingnya aja malah bebetan ketonan. Oh, jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Itu hanya casing saja, tidak banyak manfaat. Meskipun ada manfaatnya, tapi tidak banyak manfaat. Harus terus menuntut ilmu, rajin hadir majelis taklim, ya, rajin membaca kitab-kitab yang bermanfaat, buku-buku yang bermanfaat. Belum bisa baca kitab ya, baca buku terjemahan. Ya, tapi hati-hati zaman sekarang ini, ketika membaca buku, membeli buku, ya, tanya dulu sama ustadznya, kira-kira tulisannya siapa ini, tentang apa ini, yang perlu dibaca. Ini konsultasi. Termasuk di dalamnya adalah ketika belajar mencukupkan diri dari YouTube. Nah, ini masalah. Ini masalah. Ya boleh untuk tambahan sebenarnya. Nah, ini tapi perlu konsultasi. Kira-kira videonya Ustadz siapa yang patut untuk dilihat. Nah, ini penting ini ya, penting sekali ini ya. Jadi ketika kita sudah berhijrah, ya, mesti dibarengi dengan menuntut ilmu. Rajin menuntut ilmu. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh, ya. Jangan kemudian banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, kembali kepada lingkungan awal dan semacamnya. Ini menghambat hijrah kita. Ini akan menghambat apa? Hijrahnya kita. Nah, ini pun maghrib dereng, suwi. Masih banyak betul? Tayyib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.